Selamat malam, perkenalkan nama saya Ida Putu Santidewi. Saya dari kelas 1B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah keterampilan berbicara yang diberikan oleh Bapak dosen Muhammad Syahrul Qodri, MA. Pada ujian tengah semester kali ini, Bapak dosen memberikan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama mengenai berbicara secara umum. Apa sih pengertian dari berbicara secara umum? Nah, sebagian orang pasti tahu bahwa berbicara adalah media dalam mengkomunikasikan sesuatu yang ada di dalam benak kita. Jadi, secara umum berbicara itu adalah suatu proses penuangan ide atau gagasan di dalam bentuk ujaran-ujaran. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Suhendar dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1992 di halaman 20. Di sana disebutkan bahwa berbicara adalah proses perubahan wujud, pikiran atau perasaan menjadi bentuk ujaran. Nah, di sini kata ujaran tersebut memiliki makna bunyi-bunyi bahasa dengan berbagai makna tertentu di dalamnya. Kebermaknaan maksudnya, bunyi-bunyi bahasa tersebut memiliki tujuan yang pasti atau tujuan tertentu dalam penyampaiannya. Selanjutnya, pertanyaan kedua, jelaskan tujuan dari berbicara secara sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Yang pertama ada tujuan berbicara secara sosial adalah untuk membangun konsep di dalam diri, eksistensi diri, keberlangsungan hidup, dan mendapatkan suatu kebahagiaan, serta terhindar dari tekanan dan ketegangan. Setiap orang pasti memiliki gaya bahasa serta cara berbicara yang berbeda-beda. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan karena sudah melekat di dalam diri orang tersebut dan menjadi karakteristik dari orang tersebut. Dari berbicara juga kita dapat melihat atau menilai kepribadian orang tersebut serta kualitas yang ada di dalamnya. Pasti berbeda cara berbicara orang awam dengan orang yang terpelajar. Dari kosakatanya kita sudah bisa melihat perbedaannya dengan jelas. Kemudian kita pasti tahu dengan hal tersebut akan terbangunlah konsep diri di dalam diri kita. Kemudian eksistensi diri. Di sini ketika kita sebagai manusia atau individu melakukan komunikasi atau interaksi dengan sesama, adanya tanggapan dan kita berbicara banyak menanggapi lawan bicara kita. Seperti dalam diskusi dan lain sebagainya, kita aktif berbicara dan banyak melakukan hal-hal yang bisa diingat melalui penuangan ide atau pikiran yang kita lontarkan melalui berbicara. Dengan itu juga orang bisa mengingat kita yang aktif tersebut dan di sana terciptalah eksistensi atau eksis di dalamnya, di dalam diri kita. Yang kemudian ada keberlangsungan hidup. Di sini maksudnya berbicara itu sangatlah diperlukan oleh manusia. Apalagi manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari bantuan atau keterikatan dengan orang sekitar, orang lain. Jadi kita tidak bisa melakukan sesuatu hal itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita perlu orang lain, sehingga kita harus bisa berbicara, mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan. Dengan begitu kita akan mendapatkan kebahagiaan karena kebutuhan yang kita inginkan terpenuhi, sehingga ketegangan dan ketertekanan di dalam diri kita akan sirna, akan hilang karena kita bisa berbicara, mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya, tujuan berbicara secara ekspresif digunakan oleh manusia sebagai alat dalam menuangkan atau mencurahkan perasaan-perasaan yang ia rasakan. Entah itu perasaan sedih, senang, bahagia, kecewa, terharu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada tujuan berbicara secara instrumental.
yaitu kegiatan berbicara yang digunakan sebagai alat untuk memperoleh sesuatu. Sesuatu di sini dapat berupa pekerjaan, jabatan, kekuasaan, posisi, dan hal-hal lain sebagainya. Tujuan berbicara yang terakhir yaitu tujuan untuk ritual. Maksudnya yaitu berbicara digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan, biasanya dalam bentuk doa atau penggambaran suatu simbol dengan menggunakan bahasa tertentu dalam suatu ritual. Nah, bahasa ritual sendiri berbeda dengan bahasa sehari-hari yang kita gunakan karena bahasa ritual bersifat baku, maksudnya tetap dan tidak dapat dirubah. Baiklah, pertanyaan terakhir mengenai contoh serta praktekkan salah satu tujuan berbicara tersebut. Di sini saya akan mengambil contoh tujuan berbicara secara ritual. Saya akan memperagakannya dengan melafalkan doa sebelum tidur dalam agama Hindu. Om Sato Masat Gamaya Tamaso Majodir Gamaya Mrityur Mamritam Gamaya. Nah, itulah tadi salah satu contoh dari berbicara menggunakan ritual atau secara ritual. Di situ kita dapat melihat bahwa bahasa ritual sangatlah berbeda dengan bahasa sehari-hari yang kita pakai. Baik, sekian video yang bisa video ini saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang tidak disengaja maupun disengaja. Terima kasih. Selamat malam.